Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aniseta, Arya Bagas, Aldi Nugraha, dan Anta Aulia akan mempresentasikan tugas besar analisis deret waktu. Tugas besar kami ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, hasil analisis, dan kesimpulan dan saran. Pertama, pendahuluan. Untuk latar belakangnya, kami di sini memilih data harga saham Microsoft. Tentu saja alasannya karena di era globalisasi dan teknologi informasi saat ini, investasi dalam pasar saham menjadi salah satu pilihan yang umum dilakukan bagi semua kalangan. Hal ini dikarenakan tingginya potensi keuntungan dari investasi saham itu sendiri. Namun, fluktuasi harga saham yang ada dapat membuat resiko bagi para investor. Untungnya, saat ini sudah banyak bantuan yang ditawarkan, salah satunya yaitu indeks saham. Indeks saham ini merupakan kelompok saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti kapitalisasi pasar, sektor industri, atau negara asal yang tentu saja sudah terjamin kualitasnya. Salah satu indeks saham yang terkenal di Amerika Serikat yaitu Nasdaq. Nasdaq ini diluncurkan pada tahun 1985 dan telah menjadi tolak ukur utama bagi sektor teknologi dan non-finansial di Amerika Serikat, terutama untuk perusahaan teknologi, perusahaan rintisan atau startup, dan perusahaan inovatif lainnya. Dan salah satu saham yang terdaftar di indeks saham Nasdaq ini yaitu Microsoft. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis pola dan karakteristik dari data return saham Microsoft. Yang kedua, menentukan model yang sesuai untuk data return saham Microsoft dalam 5 tahun terakhir. Yang terakhir adalah untuk melakukan perkiraan atau forecasting pada return saham Microsoft untuk 30 hari ke depan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, data yang kami ambil merupakan data close dari saham sektoral bidang teknologi, yaitu saham Microsoft Corporation yang diambil dari website yang Finance Yahoo, dan data penelitian ini diambil dari tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 14 Mei 2024. Oke, selanjutnya teori dasar saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan bagian dari suatu perusahaan. Harga saham ini akan naik dan turun sesuai dengan reaksi pasar modal terhadap saham tersebut. Definisi dari return itu dibagi menjadi dua, yaitu return discrete dan return continue. Untuk return discrete, itu harga di masa depan dikurangi harga saat ini dan dibagi harga saat ini. Sedangkan return continue adalah menggunakan fungsi Len untuk harga di masa depan dibagi dengan harga saham saat ini. Nah, return continue itu memenuhi sifat aditif sehingga pada penelitian akan digunakan return continue. Teori dasar selanjutnya adalah konsep dasar deret waktu. Asumsi deret waktu yang harus dipenuhi itu adalah stasionaritas. Stasionaritas dibagi menjadi dua, yaitu stasionaritas kuat dan stasionaritas lemah. Stasioner kuat itu artinya jika distribusi gabungan dari YT sama dengan distribusi gabungan dari YT min K. Sedangkan stasioner lemah itu jika rataan dan variansi untuk semua leka konstan sepanjang waktu. Selanjutnya ada dua fungsi yang digunakan untuk menentukan model dari deret waktu, yaitu ACF dan PACF. ACF itu mengukur hubungan antara nilai-nilai dalam deret waktu dengan nilai-nilainya di masa lampau. Rumusnya dapat dilihat di slide sebagai berikut. Selanjutnya, PACF itu mengukur korelasi langsung antara nilai data saat ini dengan nilai-nilainya di masa lampau, tetapi tidak terpengaruh oleh nilai-nilai pada lag di antara keduanya. Selanjutnya, model deret waktu stasioner. Model deret waktu stasioner ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada model MA, itu model dengan nilai prediksi YT yang dipengaruhi oleh nilai residual pada periode sebelumnya. Sedangkan model AR itu nilai-nilai masa depan dalam deret waktu yang dijelaskan oleh nilai-nilai dari dirinya sendiri pada waktu sebelumnya. Rumusnya dapat dilihat pada slide sebagai berikut. Nah, model gabungan dari MA dan R akan menghasilkan model ARMA yang rumusnya merupakan gabungan dari rumus kedua model tersebut. Sedangkan model deret waktu non stasioner itu biasanya
ditandai dengan adanya rataan dan variansinya yang berubah sepanjang waktu. Nah, untuk mengatasi ketidakstasionaran ini, maka dapat dilakukan beberapa tindakan seperti diferensiasi dan transformasi. Diferensiasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diferensiasi original dan diferensiasi musiman. Sedangkan transformasi itu contohnya adalah transformasi logaritma yang biasa dilakukan pada harga saham dan juga transformasi pangkat. Nah, setelah dilakukan diferensiasi atau diferensiasi, maka akan didapatkan model yang baru, yaitu model ARIMA yang merupakan model ARMA dengan diferensiasi. Nah, eh, heteroskedasitas merupakan suatu proses YT yang dikatakan heteroskedastis apabila memiliki variansi yang terus berubah sepanjang waktu. Rumusnya dapat dilihat di slide sebagai berikut. Nah, indeks I ini menyatakan bahwa variansinya berubah sepanjang waktu. Untuk mengatasi masalah dari heteroskedasitas tadi, maka dirumuskan dua model yang lain, yaitu model Arch dan model Gauge. Model Arch ini merupakan model regresi dengan volatilitas bersyarat sebagai variabel respon dan lag sebelumnya dari Raten kuadrat sebagai kovarian. Bentuknya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, model Gauge itu merupakan perbaikan dan perluasan dari model Arch dengan memasukkan lag P dari variansi bersyarat ke dalam model. Bentuknya dapat dilihat pada slide sebagai berikut. Nah, dalam mengukur ke tingkat model yang baik, maka digunakan beberapa matriks kesalahan seperti MAI, MAPE, MSE, dan RMSE. MAI itu menghitung rataan dari nilai mutlak dari selisih nilai perkiraan model dan data asli pada suatu waktu tertentu. Sedangkan MAPE itu menghitung rataan dari persentase nilai mutlak dari selisih nilai perkiraan model dan data asli terhadap data asli pada suatu waktu tertentu. MSE itu menghitung rataan dari kuadrat selisih nilai perkiraan model dan data asli pada suatu waktu tertentu. Sedangkan RMSE itu menghilangkan efek kuadrat dari MSE sehingga satuan dari RMSE menjadi sama dengan satuan. Oke, selanjutnya ada metodologi. Pada penelitian ini digunakan metode analisis deret waktu dengan metode perambahan jenis kuantitatif, di mana akan terdapat 7 langkah-langkah. Yang pertama, ada analisis data atau EDA. Pada bagian ini akan dihitung sari numerik dari data, seperti nilai maksimum, minimum, mean, median, dan kuartil yang akan menunjukkan apakah data memiliki tren dan sudah stasioner. Nah, untuk melakukan uji stasioner akan digunakan uji ADF. Jika nilai p-value-nya lebih kecil dari taraf signifikannya, maka dapat dibuktikan bahwa panolnya ditolak sehingga data disebut data stasioner. Nah, yang kedua ada mempersiapkan data atau data processing. Nah, pada bagian ini akan dilakukan persiapan data seperti membersihkan, mengubah, dan mengorganisasi data untuk dianalisis lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan RMSE dan MAPE. Nah, tahap ini juga akan dilakukan diferensiasi terhadap data yang sebelumnya tidak stasioner menjadi data stasioner. Yang ketiga ada tahap mengidentifikasi model. Pada bagian ini akan diidentifikasi model dengan memeriksa perilaku dari ACF atau PACF dari data. Nah, jika terdapat tren musim, maka akan ditentukan model ARIMA atau SARIMA. Akan digunakan model GARDS-QP untuk memodelkan data, dan pemodelan ini akan dilakukan dengan meninjau dari grafik ACF, PACF, data residu kuadrat. Nah, yang keempat ada estimasi parameter. Pada bagian estimasi parameter akan dilakukan estimasi parameter dengan jumlah parameter yang paling sedikit. Nah, penaksir yang baik itu adalah penaksir yang memiliki sifat-sifat tak bias, konsisten, dan efisien. Metode yang akan dilakukan itu dengan seperti maksimum likelihood, moment, least square, dan metode maksimum likelihood. Nah, model dengan nilai AIC yang terkecil akan dijadikan sebagai model yang terbaik dan akan diutamakan dengan model yang memiliki sifat parsimoni. Nah, yang kelima ada hipotesis uji.
pada bagian hipotesis uji, terdapat beberapa uji. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov, di mana di sini akan menghitung rataan dari nilai mutlak dari selisih nilai perkiraan model dan data asli pada suatu waktu tertentu. Nah, rumusnya ada tertera pada PPT. Nah, selanjutnya ada uji Kramer-von Mises. Di sini akan diuji apakah datanya sudah berdistribusi normal atau tidak dengan rumus yang telah tertera. Dan berikutnya ada uji Anderson-Darling, di mana di sini akan dimanfaatkan distribusi tertentu dalam menghitung nilai kritis sehingga akan mendapatkan tes yang lebih sensitif. Nah, yang keempat ada uji Shapiro-Wilk, di mana statistik uji akan diperoleh berdasarkan nilai expected value norma standar dan nilai rata-rata dari sampel. Yang kelima, ada uji Jarque-Bera, di mana di sini untuk menguji normalitas dan umumnya itu digunakan untuk menguji normalitas pada dataset yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada uji Box-Pierce, di mana pada uji ini akan lakukan varian lebih sederhana daripada uji Eljung-Box. Nah, kalau uji Eljung-Box sendiri itu menguji keberadaan autokorelasi pada leg-leg tertentu dalam sebuah rangkaian waktu. Nah, selanjutnya ada uji Arts-Angel, di mana uji ini digunakan untuk mencari tahu keberadaan dari arts. Nah, uji statistik ini dapat diperoleh berdasarkan nilai expected value normal standar dan nilai rata-rata dari sampelnya. Dari semua uji yang telah disebutkan tadi, jika p-value-nya lebih kecil dari taraf signifikan, maka ujinya akan menolak H0 dan dapat menerima bahwa efek heterokedastik ada pada data tersebut. Nah, yang keenam ada identifikasi model GARDS dengan plot ACF dan PACF residu. Nah, identifikasi model ini dilakukan untuk menghitung return data dari seri waktu yang ingin dimodelkan. Kemudian kita akan melakukan uji ARTS untuk melihat heterokedastik dalam data return. Nah, kalau ada, maka plot ACF dan PACF residu dari model ARIMA. Nah, kemudian kita pilih lagi model GARDS yang sesuai dengan nilai P dan Q. Model GARDS yang umum biasanya digunakan itu adalah model GARDS, Q, dan P. Nah, yang terakhir itu forecasting atau perakiraan. Pada metode ini akan memperkirakan nilai-nilai data di masa depan berdasarkan pola dan karakteristik yang terlihat pada data historis. Nah, forecasting akan melakukan penaksiran titik dan penaksiran selang dengan tingkat signifikan tertentu berdasarkan model sebelumnya. Nah, model yang cocok itu biasanya model dengan nilai MAPE yang lebih kecil daripada model yang sebelumnya setelah di forecasting. Selanjutnya untuk prosedur kerja, pertama-tama dari datanya akan link dengan mengecek kestasionerannya. Jika data tidak stasioner, kita akan lakukan diferensi hingga data menjadi stasioner. Setelah itu, kita lakukan pemisahan data, yaitu data dibagi menjadi dua, data train dan data validation. Untuk kasus kali ini, kita lakukan dengan perbandingan 80 data train dan 20 data validation. Selanjutnya, kita tentukan base model dari data train, lalu kita plot ACF dan PACF dari data train. Selanjutnya kita identifikasi beberapa calon model ARIMA. Setelah itu kita lakukan estimasi parameter untuk menentukan model yang terbaik dari calon model yang ada. Setelah didapat, kita lakukan uji diagnostik model untuk mengetes apakah residual dari model tersebut memenuhi 3 asumsi, yaitu homoskedastis atau variasi konstan, berdistribusi normal, dan saling bebas. Untuk kasus kali ini, data galat dari model ARIMA melanggar asumsi variasi konstan, atau dapat dikatakan bahwa data bersifat heteroskedastis. Sehingga selanjutnya kita lakukan plot ACF dan PACF dari residual data tersebut untuk diidentifikasi model GARDS-nya. Selanjutnya, dari beberapa calon model GARDS yang diperoleh, kita lakukan estimasi parameter untuk menentukan model GARDS yang terbaik.
Lalu sama seperti sebelumnya kita lakukan uji diagnostik untuk mengecek apakah eh, galat dari model gas tersebut masih memiliki sifat heteroskedasis atau tidak. Jika tidak, artinya model tersebut merupakan model terbaik yang cocok untuk dilakukan forecasting. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait hasil analisis dari harga saham MSFT atau Microsoft. Next. Yang pertama adalah bagian EDA atau Explanatory Data Analysis. Dapat dilihat terdapat grafik harga saham MSFT. Dari grafik saham tersebut terdapat 3 periode, yakni periode naik, kemudian turun, dan naik lagi. Periode naik pertama terjadi pada saat awal pengambilan data hingga tahun 2020-an. Maaf, 2022-an. Kemudian diikuti dengan tren turun hingga tahun 2023. Kemudian setelah tren turun diikuti kembali dengan tren naik hingga tahun 2024-an. Next. Berikut adalah hasil dari statistika deskriptif harga saham MSFT. Terdapat nilai minimum, maksimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan min dengan nilai yang tertera di slide ini. Setelah meninjau statistika deskriptif, data harga saham MSFT akan dilog normalkan. Tujuan dari melog normalkan harga saham MSFT adalah untuk menormalisasi data dan menstabilkan variansi, mengingat bahwa harga saham MSFT merupakan data finansial yang memiliki variansi yang tidak konstan. Next. Oke, setelah EDA akan dilakukan proses mempersiapkan data. Jadi yang pertama-tama data dari harga saham MSFT akan dibagi menjadi 2 subdata, yakni data train yang berjumlah sebanyak 80% total data dan data validation yang berjumlah 20% dari total data. Jadi untuk data train ini digunakan untuk memodelkan data, sedangkan data validation digunakan untuk menguji validasi model. Next. Setelah membagi data menjadi train dan validation, akan dibentuk base model. Apa sih base model itu? Di base model itu ada sebuah model yang dibuat untuk membandingkan parameter-parameter dari base model, yakni RMS dan ME, dengan parameter-parameter yang sama juga, yakni RMS dan ME juga, dengan model-model yang nantinya berpotensi digunakan untuk memodelkan data. Next. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi model ARIMA. Akan dilakukan uji ADF atau Augmented Key Polar Test untuk menguji kestasioneran data. Dengan uji hipotesis sebagai berikut. H0-nya data tidak stasioner, dan H1-nya data stasioner. Diperoleh untuk data normal atau data mantai yang diperoleh dari Yahoo Finance memiliki p-value 0,6098 yang lebih besar daripada alpha. Sehingga H0-nya tidak ditolak dengan kesimpulan data belum stasioner. Sedangkan untuk data log normal diperoleh p-value 0,01. Sehingga H0 ditolak dengan kesimpulan data sudah stasioner. Oke. Kemudian akan ditinjau grafik ACF dan PHCF dari log normal saham MSFT. Jadi untuk ACF data diperoleh bahwa terjadi cut off setelah leg 1. Next. Sedangkan untuk PHCF diperoleh juga bahwa terjadi cut off setelah leg 1. Padahal kalau misalnya kita lihat Padahal kalau misalnya kita lihat di grafik PHCF masih banyak nilai yang cukup berkorelasi. Namun kenapa sih dipilih di leg 1? Karena setelah leg 1 itu nilai-nilainya nggak terlalu berkorelasi, nggak terlalu signifikan, sehingga dipilihlah nilai di leg 1. Gitu. Next. Oke, berdasarkan hasil plot grafik KC dan PHCF, diperoleh beberapa kandidat model, yakni ARIMA 101 dan ARIMA 100 atau AR1 yang diperoleh dari AutoARIMA. Kemudian akan dilakukan estimasi parameter yang dilakukan dengan membandingkan nilai IC untuk model-model ARIMA. Jadi, untuk model ARIMA 101 diperoleh IC minus 5003,54 dan AutoARIMA 100 atau AR1 diperoleh nilai IC minus 6413,08. Jadi, untuk memilih mana yang lebih baik, akan ditinjau nilai IC mana yang lebih negatif atau yang lebih kecil tanpa memperhatikan nilai absolutnya. Next.
Sehingga karena nilai IC dari ARIMA 100 atau AR1 lebih kecil, maka diperolehlah model ARIMA AR1 atau ARIMA 100. Next. Oke, kemudian setelah dilakukan estimasi parameter, akan dilakukan signifikasi parameter untuk mengecek apakah parameter dari AR1 ini signifikan atau tidak. Dilakukan dengan melakukan uji hipotesis dengan uji hipotesis sebagai berikut. H0-nya koefisien parameter tidak signifikan, dan H1-nya koefisien parameter signifikan. Melalui output dari RStudio, diperoleh bahwa p-value lebih kecil daripada alpha, sehingga kesimpulannya H0 ditolak sehingga koefisien parameter signifikan. Rumusnya adalah sebagai berikut. XT sama dengan minus 0,184922238 XT min 1 plus epsilon T. Next. Oke, kemudian setelah kita mengecek signifikansi dari parameter AR1, kita akan membandingkan performa model AR1 dengan base model. Bisa kita lihat untuk nilai RMS dari AR1 lebih kecil daripada RMS dari base model. Dan untuk ME-nya juga lebih kecil si model AR1 daripada base modelnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa performa dari model AR1 ini sudah cukup baik. Next. Oke, selanjutnya akan dilakukan uji diagnosis terhadap model yang diperoleh, yaitu model ARIMA 100. Terdapat 3 asumsi yang harus dipenuhi oleh Galat dari model deret waktu yang baik, yaitu berdistribusi normal, saling bebas, dan homoskedastis. Dari fungsi check residuals dari R didapatkan output sebagai grafik berikut. Nah, selain digunakan grafik, juga dilakukan beberapa uji hipotesis, yaitu untuk uji kenormalan dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling, dan 3 lainnya. Dari seluruh uji normalitas yang dilakukan, dihasilkan p-value yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi. Maka H0 ditolak dan berarti bahwa residual data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi digunakan uji L-Joubert dan uji Bloch-Pearce yang menghasilkan masing-masing p-value 1,353 kali 10 pangkat minus 8 dan uji Bloch-Pearce yang menghasilkan p-value kurang dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Nah, 2 uji ini menghasilkan bahwa H0 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi antara data residual kuadrat atau dengan kata lain data residual saling bebas. Selanjutnya ada uji homoskedastisitas untuk mengecek apakah terdapat efek heteroskedastisitas dari residual dari model tersebut. Nah, dilakukan uji ARCH-LM yang menghasilkan p-value 2,2 kali 10 pangkat minus 16, yang artinya H0 ditolak, dan mendapatkan kesimpulan bahwa data residual dari model ARIMA ini mengandung efek heteroskedasi. Oke, selanjutnya akan masuk ke bagian forecasting dari model ARIMA. Dapat dilihat bahwa hasil dari grafik forecasting ini memiliki nilai yang konstan. Gitu. Hal ini nampaknya bisa disebabkan karena jumlah data dari harga saham MSFT ini cukup banyak, yang menyebabkan hasil forecastingnya akan mendekati nilai dari min atau rataan dari datanya. Next. Dapat dilihat dari hasil forecasting model AR1, awalnya nilai dari forecastingnya ini masih berfluktuasi, masih naik turun, namun saat memasuki tanggal 29 Mei 2024 hingga 14 Juni 2024, nilai dari forecastingnya itu udah mulai konstan sebesar 0,000893760. Next. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke permodelan GARCH. Seperti tadi pada bagian uji diagnostik model ARIMA, diperoleh bahwa terdapat dan ditemukan adanya sifat heteroskedastik pada data, maka akan digunakan model GARCH untuk memodelkan data lebih baik lagi. Yang pertama, ada grafik Galat kuadrat untuk model GARCH. Next. Selanjutnya akan ditinjau grafik HCF dan PHCF dari residu kuadrat. Sebenarnya prosesnya ini sama kayak di identifikasi model ARIMA, tapi yang kita tinjau adalah grafik HCF dari residu kuadrat. Oke, dari grafik HCF diperoleh bahwa terjadi cut off setelah leg kedua.
Next. Sedangkan untuk PHCF terjadi cutoff juga di leg kedua. Oke, next. Sehingga berdasarkan hasil plot grafik ACF dan PHCF residu kuadrat diperoleh beberapa kandidat model GARCH, yakni GARCH 22, GARCH 21, GARCH 12, dan GARCH 11. Selanjutnya akan dilakukan uji diagnosis pada model GARCH 1. GARCH 11 ini dipilih karena merupakan model GARCH terbaik yang memiliki AIC paling kecil dibandingkan model GARCH lainnya. Nah, untuk uji kenormalan dilakukan uji Jerky-Bera dan Shapiro-Wilk, dan sesuai yang tertera pada gambar, kedua uji normalitas ini menghasilkan p-value yang sangat kecil dari taraf signifikansi sehingga H0 ditolak, yang artinya residual dari data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji autokorelasi dilakukan uji L-Jungbox. Dari gambar ditunjukkan bahwa sebagian besar p-value memiliki nilai yang lebih besar dari alfa 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa galat dari model GARD 11 ini saling bebas atau tidak terdapat korelasi antar data residual kuadrat. Terakhir untuk uji homoskedastisitas dilakukan uji ArchLM atau ArchAngel dan menghasilkan p-value sebesar 0,581 yang lebih besar dari alfa, sehingga H0 tidak ditolak, yang akhirnya memberi kesimpulan bahwa data residual dari model GARD 11 ini tidak mengandung efek heteroskedastis. Selanjutnya, model ARIMA dan GARD akan digabung dan dilakukan uji diagnosis model gabungannya. Untuk uji kenormalan, sama seperti sebelumnya, dilakukan uji Jerky-Bera dan Shapiro-Wilk, dan sesuai pada yang ditampilkan di gambar, kedua uji normalitas ini menghasilkan p-value yang sangat kecil, yang artinya H0 ditolak, sehingga residual data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Untuk uji autokorelasi dilakukan uji L-Jungbox dan didapati semua p-value lebih besar dari alfa sama dengan 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa galat dari model ARIMA 100 dan GARD 11 ini saling bebas atau tidak terdapat korelasi antara data residual kuadrat. Terakhir, untuk uji homoskedastisitas dilakukan uji ArchLM dan menghasilkan p-value sebesar 0,54 yang tentu saja lebih besar dari alfa sehingga H0 tidak ditolak. Maka didapat kesimpulan data residual dari model ARIMA 100 dan GARD 11 tidak mengandung efek heteroskedastisitas. Yang terakhir adalah forecasting dari ARMA 10 dan GARD 11. Nah, sebelum melakukan forecasting, maka dilakukan pengujian terhadap performa model untuk memodelkan data validation. Nah, didapatkan bahwa nilai MAPE-nya adalah sebesar 0,11%. Tentu saja ini lebih kecil daripada nilai MAPE pada base model. Nah, simpulannya, maka model ini dapat digunakan untuk melakukan forecasting. Grafiknya dapat dilihat pada slide sebagai berikut. Next. Kemudian berikut hasil forecasting untuk rataan dari return saham Microsoft pada 30 hari ke depan. Dapat dilihat bahwa mulai dari tanggal 21 Mei 2024 sampai seterusnya itu menghasilkan rataan return yang konstan. Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa penyebab, di antaranya yaitu pertama, karena adanya asumsi residual berdistribusi normal yang tadi tidak dipenuhi, yang dicek pada uji diagnostik bahwa asumsi ini tidak dipenuhi. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah karena pada model ARMA dan GARDS, model gabungan ini pada model ARMA itu memberikan prediksi nilai rata-rata atau min, sedangkan GARDS itu memberikan prediksi untuk variansi yang berubah seiring waktu. Nah, oleh karena itu, jika data tersebut tidak menunjukkan tren atau musiman yang kuat, ada kemungkinan bahwa prediksi min dari ARMA dapat stabil atau konstan dari waktu ke waktu. Next.
Oke, bab 3 yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Oke, kesimpulan yang kami dapat, berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa harga saham Microsoft atau MSFT telah memenuhi sifat heterokedastik karena varian residualnya tidak konstan, atau bisa dibilang berubah-ubah terhadap nilai variabel independen. Nah, model yang telah dipilih untuk memodelkan harga saham Microsoft ini pada periode 2000, Januari 2018 sampai Juli 2018 adalah ARMA 1 ARMA 10 dengan guards-nya 11 dengan memiliki nilai RMSE sebesar 0,0188332 dan nilai MS sebesar 1,077686 kali 10 pangkat 6 yang lebih kecil daripada RMSE dan ME base model. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa saham ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik dalam jangka panjang, meskipun terdapat fluktuasi harga dalam jangka pendek, namun keseluruhan dari tren ini menunjukkan ke arah yang positif. Selanjutnya ada saran. Saran dari kami yaitu mungkin akan dicari data yang menghasilkan model yang lebih kompleks agar mengantisipasi hasil forecasting yang lebih konstan. Nah, selanjutnya akan diperhatikan lagi untuk dipenuhi asumsi model deret yang baik. Oke, Oke, sekian dari kami, kelompok 11. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.